Oke guys, kita kali ini kedatangan tamu spesial ini sebenarnya. Kita nggak sengaja ketemu dengan pendirinya Bakso Bejo Korea guys. Mau tahu? Stay tune. Ini orangnya kita di depan kita ini sekarang guys. Namanya Bapak Haji Subandi. Ini Pak. Saya sedikit mau bertanya ini Pak. Awal mula terbentuk idenya membangun Bakso Bejo Korea itu atas dasar apa sih sebenarnya? Dasar kepepet ya pertama. Penghuni yang di Korea itu sangat jauh murah, yang peluang di Korea mau belum ada bakso juga kan dulu kan kecil mas. Oh iya. Kecil, jadi bakso Thailand ya, 5.000 itu. Saya berpikir, nah ini kalau di bakso yang besar-besar seperti Indonesia mungkin agak sedikit terpakai. Cuma yang saya pikirkan mereka harga. Ya. Harganya dengan kurs dagingnya kok enggak penjualan bakso Thailand kok lebih murah gitu. Makanya waktu itu saya Bismillahirrahmanirrahim dengan harga 25.000 saya launching. Karena dagingnya pun ternyata 14.000 kita dua rasanya. Nah alhamdulillah bisa dijual. Pastinya waktu awal pertama itu saya kan yang saya jadi ikonnya itu gerobak mas. Jadi bukan di sini. Oh sebenarnya berarti bukan di sini Pak? Iya, awalnya di seberang sana mas. Oh, seberang jalan ini. Oh, dengan modalnya pun 200.000-an itu saya bikin gerobak, ya buangan kayu-kayu orang Korea, lemari, ya saya manfaatin, saya potongin, kemudian saya bikin bentuk gerobak, saya cat, dan dengan 2 meter itu tadi, nah akhirnya sempat viral waktu itu ada bakso Korea. Oh, tapi kalau seperti ini kan mungkin udah biasa kan teman-teman lihat restoran yang mewah, super mewah, harga terjangkau. Tapi kalau bakso gerobak mungkin baru rumah saya dulu gitu, sehingga viral waktu itu bakso bejo. Oh, kalau bisa dinamakan Bakso Bejo itu dari atas dasar apa? Ya kalau bakso sudah jelas ya mas, makanan khas jajanan Indonesia yang sangat terkenal ya Pak ya, populer lah. Bejo itu kan bahasa dari Jawa, kalau di Indonesia kan orang yang bernasib bejo. Beruntung ya. Beruntung. Jadi orang pintar pasti kalah sama orang beruntung. Nah akhirnya saya bikin Bakso Bejo, siapa tahu ada keberuntungan. Kenapa ada Koreanya? Karena tempatnya di Korea, jadi namanya Bakso Bejo Korea. Seperti itu mas. Jadi estimasi waktu pendirian bakso Bejo sendiri itu kesulitan yang pernah dihadapi apa Pak? Waktu awal-awal? Oh awalnya sulit banget mas, kalau di Indonesia itu sampai sendiri Pak? Sendiri, waktu itu sendiri. Kalau di Indonesia orang nggak bisa bikin bakso, tinggal ke pasar beli daging, ada tukang giling. Oh iya, di sini kan nggak ada tukang giling. Pertanyaannya di sini mau gilingin bakso di mana kan gitu. Oh iya benar-benar. Muter-muter, akhirnya awalnya tuh panci mas. Panci saya lubang, saya kasih dinamo, jadi putar, jadi kan kayak kayak baling-baling gitu kan, kayak kipas angin. Jadi sempat adonan itu sampai bukannya nyampur, jadi terbang. Panci besar itu Pak? Panci kecil. Karena saya sudah hampir putus asanya gini, saya beli blender yang harganya 100 watt, 120 watt itu pakai sekali sudah langsung hancur, nggak kuat karena daging ini kan berat ya mas. Kayak panci ya, habis panci berapa aja dulu itu. Nah ini saya lihat di YouTube, lihat mesinnya sekarang sudah bisa dari pakai jadi ini beliau ini inisiatif guys. Ketika blender itu nggak bisa dipakai, dia mau bikin cara sendiri dari panci. Menarik sekali guys. Awalnya panci mas, saya habis berapa panci saja. Banyak berarti Pak? Banyak panci yang jadi korban. Jadi awal perjuangan Bapak sendiri, nggak ada teman, maksudnya sendiri. Tapi sebelum membuat ide bikin bakso itu udah ada dasar basic untuk... Tidak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Jadi nggak ada ilmu tentang bikin bakso itu gimana? Karena begini mas, orang biasanya orang kuliner yang sukses gitu, sudah ternama. Bukan rata-rata, hampir mereka tuh tidak mau ngasih resep
resep ataupun caranya. Tapi saya selalu bercerita nanti ketika saya bisa, saya akan share. Teman-teman banyak yang saya ajari, kalau mereka yang pulang ketika dari Korea mau belajar, saya kasih tahu semua resepnya. Jadi nggak ada yang tertutup. Kita dengar dulu. Dulu nggak ada yang ngasih tahu mas. Jadi udah dekat gitu. Jadi memang ya sempat juga sampai saya nangisnya kenapa? Setiap daging saya bikin tuh nggak jadi. Jadinya lembek. Jadi kan udah buletan, saya masukin, saya tunggu. Biasanya bakso kan naik tuh. Iya ya. Dulu kok nggak naik kalau kan dibubur ya, jadi dibubur. Oh. Tapi nggak tetap pak? Nggak ada gurunya, nggak ada gurunya. Apa sih resep-resepnya? Tapi 1 tahun mas. 1 tahun belajar. Sebelum mulai 1 tahun. Nanti sebelum launching, sebelum dikonsumsi orang lain, bapak prosesnya selama 1 tahun. 1 tahun, tapi sebelumnya itu sempat ada di Korea itu di daerah Korea juga mas. Dia juga sekarang bisnis makanan. Saya ngambilnya dari mbak itu. Jadi baksonya awalnya untuk saya sambil belajar. Tapi kan nggak mungkin ditanya untuk gimana sih ini nggak akan pernah ada orang itu tanya langsung resepnya itu secara itu tidak seperti kalian. Nanti sebelum bapaknya sebenarnya udah ada yang jualan bakso. Ada 1 atau 2, cuma kan nggak bikin paten gitu. Dulu kan kalau Korea kan ada cuma warung Indonesia. Kalau langsung brand nama bakso Solo, bakso apa ya tidak ada. Baru sekarang ini tren semua pakai. Ketika kami sudah banyak muncul, sekarang sudah banyak ada bakso Solo, ada bakso ini, ada bakso King. Dulu saya berpikir gini mas, awalnya saya di sini kan sebelum ada saya bakso bejo di seluruh Korea. Nah waktu itu saya berpikir kan nggak mungkin orang yang dari Busan, dari Daegu itu akan terus kesini terus kan. Iya betul. Jadi ada rasa jenuh. Saya berpikir bagaimana saya mengembangkan itu. Makanya saya kembangkan, saya bermitra, saya membuka cabang hampir di seluruh kota di Korea Selatan. Ini atas dasar cabang. Kalau berbicara dengan cabang, sebenarnya bakso bejo Korea itu sendiri ada berapa cabang pak? Kalau kita lebih kepada gini mas ya, seperti kalau cabang itu kita yang saya buat nggak banyak, 4 titik. Kalau yang lain tuh sifatnya kayak saudara saja gitu. Kita ngasih apa namanya pemenang pakai brand kita, nama kita, kita supply barang. Jadi partner kerja. Ya seperti ya, jadi bukan kita membangun brand yang sama dengan tujuan yang sama, sukses bersama seperti itu. Kan saat ini memang terkadang masyarakat Indonesia itu selalu ketika membangun brand itu tidak mau untuk jadi satu brand seperti yang sukses. Ya mungkin kita bisa lihat Indomaret sama Alfamart di seluruh Indonesia namanya Indomaret sama Alfamart semua warung. Tapi kan mereka dengan itu sukses mas dengan satu nama. Kalau teman-teman ini kan kadang pengen pakai nama anaknya, nama mantan pacarnya, ini yang kadang yang jadi malah hilang, susah dikenal, dia berdiri sendiri. Makanya kita lagi membangun seperti itu. Bagaimana Alfamart atau Indomaret di Indonesia itu belum tentu yang punya itu satu orang. Ya betul. Mereka masing-masing Ya, seperti itu. Tapi nama yang punya hak paten satu orang seperti itu. Jadi untuk 4 cabang itu ada di mana aja pak? Kalau kami sekarang ini Di Seoul. Di Seoulnya di Myeongdong berarti pak? ya Di Myeongdong, terus di atas itu di Songguri ini. Soli, Taikyu, Junggu. Oh kayak di sama Junggu. Untuk daerah bawah belum ada pak? Bawah itu ada di ini. Kalau yang bawah itu kan itu yang kita sistem bermitra. Oh iya. Tapi namanya juga Tapi bakso bejo. bejo. Itu daerah pusat pak? San, Gili, Daegu, Ansan, seperti itu. Jadi sebenarnya ini tempat awal bapak berkarir di sini. Ya kalau bakso bejo aslinya sini Mabes, markas besar. Markas besarnya berada di sini ya. Songori. Jadi itu tahun berapa itu pak? 2014 kita mulai. Oh berarti 15. berdirinya bakso bejo 2014. Sekarang berarti udah berdiri tahun udah ada tahun lah. Alhamdulillah. Jadi kesulitannya tetapnya itu ya tadi ya. Kayak penggilingan, terus mencari daging yang pas itu di mana? Pasnya begini mas, kalau kita itu bahasanya kan di Korea itu bagaimana membuat sesuatu makanan yang memang dalam kapasitas kita orang Muslim itu halal.
itu yang sulit. Kalau untuk kita makan daging sapi, daging ayam, apapun di Korea itu sangat murah dan gampang dimudahkan. Makan di mana mas seperti kita orang muslim, tidak kita makan halal bisa diterima oleh masyarakat muslim, bisa di Malaysia, dari Bangladesh, Pakistan. Berarti target penjualan bisa di Sekarang malah justru di tempat kami yang di Myeongdong itu tamunya banyak orang Korea. Jadi di Myeongdong itu sebenarnya intinya dari Bapak ini juga mengenalkan makanan yang populer di Indonesia di Korea juga guys. Jadi awal pertama itu menu spesialnya apa sih Pak? Bakso, nasi goreng. Nah, nasi goreng kami ini ada yang beda mas. Jadi kita konsep seperti nasi goreng Korea dengan kita masukkan di situ seperti wortel, bawang bombay, kemudian ada daun bawang. Itu hampir sama dengan Korea, cuma kita ramu dengan bumbu Indonesia. Ya alhamdulillah sekarang banyak mas, bukan orang Indonesia saja, orang apa namanya Thailand, orang Bangladesh, Pakistan makan di sini. Gitu. Jadi kalau datang nanti udah ada udah kayak bukan warung Indonesia. Berarti emang targetnya bukan orang Indonesia aja. Ya kalau memang yang mana saja, yang orang bisnis itu kan siapa saja. Jadi gini Pak, awal tahun 2014 sih Pak tadi ya. Itu kan media sosial kan belum boom banget kan. Masih Facebook. Nah, cara sampean itu marketingnya gimana sih kok bisa sampai Facebook terkenal? mas, karena pengguna Facebook di Korsen itu kayaknya teman-teman semua pak ya. Oh iya benar. Facebook. Jadi kita teman, tapi kan terbatas. Maka kita gunakan fanspage. Nah fanspage kita lebih lagi karena waktu itu kan saya juga bukan hanya untuk bakso seperti ini mas. Jadi kita ada online-nya. Jadi Jual mentahnya berarti Pak? mentah, terus kebutuhan sembako sehari-hari. Namanya bejokorea.com. Nah, jadi di bejokorea.com ini ada yang bahasanya menarik di situ. Teman-teman boleh belanja, bayar setelah gajian. Belajar dari sini mas. Dulu saya mantan TKI, sampai sekarang tuh masih Oh TKI. sebelumnya berarti jadi TKI juga Saya Pak? sama Berapa saya. kali Pak? Oh, saya udah 12 tahun saya jadi TKI. Oh sebelum memutuskan untuk mendirikan Bakso Bejo? Ya belum dapat bisa untuk saya bisa jadi punya usaha seperti ini. Saya dulu TKI. Bagaimana sih? Saya dulu TKI. Pastinya kalau uang habis dikirim kita nggak punya uang. Nah kemudian terkadang kan, waduh kepengen ayam, kepengen makanan enak, Oh, dari kepengen latar apa belakang gitu itu. loh. Jadi akhirnya saya berpikir gini, waduh kasihan teman-teman ya kalau uangnya sudah dikirim terus mau belanja di tempat warung Korea atau Asiamat nggak mungkin dikasih bos. Ya kan? Nah saya berpikir seperti itu. Sepertilah cuma Bismillah sembari kita ibadah. Rasanya ibadah yang untuk keyakinan saya orang muslim ya mungkin dapat jari amal di situ, menolong teman-teman yang nggak punya uang bisa belanja dan bayar gajian walaupun dengan tingkat resikonya tinggi mas. Mungkin teman-teman terkadang lupa bayar sampai pulang Indonesia baru ingat pun ada seperti itu mas. Tapi pastinya saya yakin bahwa teman-teman di Korea Selatan itu orang baik semua, karena sebelum berangkat ke sini kan mereka punya surat kelakuan baik dari kantor polisi masing-masing. Kapolda lagi. Iya, Kapolda yang kemarin pasti. Ya gini Pak, di sini kan termasuknya daerah terpencil ya Pak ya. Kok beliau ini sampai berani gitu loh membuka kayak gini? Nah. Itu atas dasar apa sih yang bikin motivasinya kuat gitu? Ya, kalau awalnya itu di sini kan gitu mas, makanya saya cepat kembangkan keluar dari daerah sini supaya apa? Ketika memang teman-teman sudah dari arisan atau dari mana datang ke sini tahu, lama-lama kan capek. Iya. Nah saya cepat langsung buka di arisan, buka di mana tempat gitu. Dulu kalau musim liburan begini mas, yang dari Gwangju, dari Busan, Gimee itu sampai di mana? Nyewa hotel mas buat untuk mau makan bakso sampai nginep di hotel-hotel gitu. Terkadang kalau yang dari Ansa itu hari Minggu itu sempat dia bawa bis ke sini satu bis rombongan. Nah dulu awalnya karena memang ada beda mas, memang dulu belum ada kan bakso yang ekstrim, ada bakso lama, ada bakso kalau sapi, bakso jumbo, adanya bakso kecil-kecil dulu. Makanya kita berinovasi Sambil berkembang, sambil berinovasi, bikin menu-menu baru ya Pak? menu baru seperti ada ya kita digoreng, ada kita bakar,
rendang. Kembali kita memperkenalkan makanan khas Indonesia dengan kaya rempah seperti itu, sehingga ada nilai lebih mas ketika ternyata masakan Indonesia itu enak gitu loh. Ini jadi mungkin kan bukan hanya orang tamu kami kalau di Myeongdong tuh ya orang Amerika, orang mana saja, orang dari Eropa, dari Asia, banyak yang datang. Timur Tengah seperti itu datang di Myeongdong, sehingga mereka ternyata enak masakan Indonesia. Nah ini kan inilah kebanggaan kita sebagai masakan Indonesia ke Tapi internasional lah bahasanya. dulu bapak ini pernah berpikir nggak sih, ini kan kita di daerah terpencil, laku nggak ya, laku nggak ya? Ya, kalau saya berprinsip gini, ada pembeli, ada penjual, pasti ada pembeli. Jadi ada, kita menjual apapun pasti ada yang membeli. Ya, kita kalau mau sukses belajar dengan orang-orang yang sudah sukses. Nah, jadi pemikiran-pemikiran itu kan kita, ya ekspansi itu perlu. Untuk membesarkan sesuatu usaha itu kita harus jalan, bukan jalan di tempat. Insya Allah ya semoga ya semua itu kan kita berusaha, Allah yang menentukan. Kemarin kami memang sudah schedule untuk di Jepang, kemudian di Taiwan, Hong Kong, mungkin nanti kita bisa di Turki. Mungkin kalau ada kesempatan kita ke Saudi, di Madinah, itu memang yang saya harapkan bisa di Madinah atau di Mekah, karena memang di sana memang kalau tidak corona, wow luar biasa mas, saya lihat di sana memang peluangnya luar biasa. Apa yang nggak ada di saya pak ya? Ada memang beda rasanya. Jadi untuk resep kalian jangan tanya ya guys ya. Boleh. Oh boleh terima kasih. Kami tidak tertutup. Oke. Tertutup. Mungkin lain kali ya. Kalau mau belajar, kita belajar. Kita langsung praktek pun boleh. Ini berhubungan dengan latihan nih pak. Itu biasanya diadakan setiap apa sih gitu? Kalau kita kemarin nggak corona, KBRI Seoul gitu juga bareng, kemarin juga BNI adakan itu. Jadi kita juga selain ngasih motivasi, kita juga praktek bagi mereka yang ingin minat untuk kuliner. Sebenarnya bukan bidangnya mas, semangatnya yang kita untuk orang itu bisa saya harus jadi pengusaha seperti itu. Oke guys, obrolan kita kali ini udah selesai. Banyak obrolan yang sangat bermanfaat dari beliau ini, Bapak Haji Subandi. Jadi terima kasih banget untuk Pak untuk mau berbincang dengan kami, dengan memotivasi kami semua. Ya. Semoga kedepannya program-program Bakso Bejo Korea akan terus berkembang dan berinovasi ya guys ya, dan selalu lancar dan sukses. Jangan lupa like dan subscribe channel Marcelia PK. Marcelia PK Pak. Marcelia PK. Mantap. Terima kasih guys.